Berikut ini setelah masuk room, maka akan ada beberapa konten. Yang pertama di sini ada dynamic button, ini untuk mengaktifkan ketika akan melaksanakan room meeting. Ini ada untuk kamera, video, untuk menampilkan adanya presentasi. Kemudian di sini ada share untuk konten ketika kita akan presentasi dan akan ditampilkan di dalam room meeting. Kemudian di sini adalah untuk merekam room meeting yang kita laksanakan. Kemudian ini untuk peserta yang akan join dengan room meeting kita. Kemudian di sini ada chat bersama peserta yang ikut di dalam room meeting kita. Kemudian di sini ada beberapa opsi lagi untuk mengunci meeting bila meeting sudah dimulai. Kemudian ini untuk mengundang peserta. Kemudian ini untuk mengcopy link yang akan di-sharekan mungkin melalui email. Kemudian ini koneksi audio, dan ini untuk pengaturan speaker, mikrofon, dan kamera. Berikutnya untuk share konten akan saya gunakan untuk mempresentasikan materi pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini materi sel bagian 2 terkait dengan struktur dan organel serta fungsinya. Saya Andi Rohmah Robiah, guru biologi SMA Jenderal Sudirman Kalipari. Struktur sel meliputi beberapa bagian. Yang pertama yaitu bagian terbesar dari struktur sel adalah sitoplasma. Kemudian terdapat di dalamnya ada organel-organel yaitu retikulum endoplasma, ada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Badan Golgi, ribosom, lisosom, mitokondria, plastida, vakuola, sentriol, sitoskeleton. Organel merupakan molekul bagian dari struktur sel yang punya struktur dan fungsi yang khas dalam metabolisme atau kegiatan sel. Berikut ini struktur dari membran sel. Membran tersusun dari dua lapisan yang terdiri dari fosfolipid dan protein atau lipoprotein. Membran sel bersifat semi permeabel atau selektif permeabel. Nukleus merupakan inti atau bagian yang menjadi pusat dari sel. Inti sel eukariotik memiliki membran inti. Di dalam inti terdapat nukleolus, kemudian nukleoplasma, dan guguran kromatin. Berikut ini kromosom atau kromatin yang telah dipadatkan. Kemudian sitoplasma merupakan cairan sel yang bersifat fluid, terdiri dari air, di dalamnya terlalu banyak molekul ion dan protein. Retikulum endoplasma bentuknya seperti jala berongga-rongga dan mempunyai fungsi membantu gerakan substansi dari satu bagian sel ke bagian sel yang lain. Jadi ini bisa mentransport zat keluar, dan saluran ini terdiri dari RE kasar. Ini RE kasarnya dari ribosom yang berpindik-pindik butiran-butiran. Kemudian ada yang bagian halus, smooth, endoplasmic reticulum, tidak terdapat ribosom. Ini 100 Golgi. Sekelompok kantong, vesikula pipi, dikelilingi membran, berfungsi untuk sekresi zat. Ribosom terdapat bebas di sitoplasma dan atau melekat pada RE yang berfungsi untuk sintesis protein. Pada waktu sintesis, ribosom akan mengelompok membentuk poliribosom atau polisom. Terdapat beberapa struktur. Yang pertama ada small unit, subunit. Ini yang warna hijau ini, small subunit. Kemudian ada large subunit. Ini yang bagian warna kuning. Di mana small dan large unit itu akan bekerja sama untuk membaca RNA messenger yang dihasilkan dari transkripsi, kemudian akan membaca kode-kode genetiknya. Ini
Jadi prosesnya nanti pembacaannya yang large unit itu ada di bawah, kemudian yang small unit yang ada di atas. Lisosom merupakan kantong yang dikelilingi membran tunggal sel untuk mencerna makromolekul, berisi enzim yang dapat memecahkan atau mencerna polisakarida, lipid, fosfolipid, asam nukleat, dan protein. Lisosom berperan dalam pencernaan intrasel atau di dalam sel. Ini gambar dari lisosom, di dalamnya banyak mengandung enzim-enzim pencernaan untuk mencerna atau menghancurkan. Ada membrannya membran tunggal. Fungsi lisosom sendiri ya mampu mencerna. Ini di sini ada penggambarannya. Ada makanan ini masuk ditransport oleh vesikel, kemudian vesikelnya bertemu dengan lisosom, kemudian lisosomnya akan menyatu dengan vesikelnya, lalu terjadilah proses digesti atau pencernaan. Kemudian peroksisom dan giloksisom, yang peroksisom kantong yang memiliki membran tunggal, berisi enzim, dan yang paling khas ialah enzim katalase. Enzim katalase merombak hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida ini sangat beracun bagi makhluk hidup, yaitu H2O2. Maka akan dirombak menjadi H2O dan oksigen. Pada hewan, peroksisom banyak terdapat di hati dan ginjal. Pada tumbuhan, terdapat pada beberapa tipe sel. Glioksisom hanya terdapat pada sel tumbuhan. Misal katalisis. Mitokondria ini merupakan organel penghasil energi. Menjadi ada dua ruang, yaitu ruang intermembran atau bagian dalam membran, kemudian matriks. Ruang intermembran merupakan ruangan di antara membran luar dan membran dalam. Matriks mitokondria merupakan ruang yang diselimuti oleh membran dalam dan fungsi enzim-enzim. Ini strukturnya ini adalah membran luar. Membran luar ini kemudian di dalamnya ada rongga. Rongga ini yang merupakan intermembran space atau ruang intermembran. Jadi antara membran yang dalam dengan membran yang luar terdapat ruang tersendiri. Kemudian membran dalam ini sifatnya berkelok-kelok. Berkelok-kelok untuk memperluas permukaan dari membran dalam sehingga semakin banyak kemungkinan terjadinya proses respirasi di dalam intermembran ini. Plastida, organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan. Ada 3 macam plastida, kromoplas, leukoplas, dan chloroplast. Untuk kromoplas yang plastidanya berwarna, leukoplas yang tidak berwarna, itu menyimpan amilum, kemudian minyak, dan protein. Chloroplast, plastida yang mengandung klorofil. Ini biasanya untuk menghasilkan karbohidrat. Vakuola atau rongga sel adalah organel sitoplasma yang berisi cairan yang dibatasi oleh suatu membran atau selaput yang disebut tonoplast. Vakuola berisi asam organik, asam amino, glukosa, gas, garam-garam kristal, dan alkaloid. Protista mirip hewan atau protozoa memiliki vakuola kontraktil atau vakuola berdenyut yang lengkap. Vakuola ini biasanya di sel tumbuhan yang sudah dewasa itu lebar. Kalau yang sel masih muda itu vakuolanya cenderung kecil. Jadi untuk membedakan itu merupakan sel yang sudah dewasa atau sel yang masih muda terlihat dari vakuolanya untuk yang di sel tumbuhan. Sentriol merupakan hasil perkembangan sentrosom, yaitu pusat sel dari sitoplasma yang dekat dengan nukleus. Sentriol berupa kumpulan mikrotubulus yang berperan sebagai kutub-kutub pembelaan sel secara mitosis atau meiosis. Jadi kalau sel akan membelah, itu nanti sentriolnya juga disiapkan untuk proses pembelahan sel, di mana nanti akan membentuk kutub-kutub dari pembelahan. Sitoskeleton ada 3 macam. Mikrofilamen atau filamen aktin, mikrotubul, filamen antara atau serabut antara. Mikrofilamen
adalah rantai ganda protein yang saling bertaut dan tipis, terdiri dari protein yang disebut aktin, yaitu mikrofilamen. Mikrofilamen tadi ini ya sifatnya rantai protein yang ganda dan tipis sekali, merupakan protein yang disebut aktin. Mikrotubul adalah rantai protein berbentuk seperti spiral. Jadi mikrotubul ini seperti spiral, kemudian membentuk tabung berlubang dan dapat membentuk organis sitoplasma rupa sentriol, silia, dan sebagainya. Jadi tonjolan yang ada pada sel hewan, kemudian ada pada protista, itu dihasilkan oleh mikrotubul. Mikrotubul yang melakukan proses penonjolan itu dengan menggerakkan membran selnya sehingga membran selnya menjadi lebih menonjol dan menjadi tonjolan seperti flagella dan silia. Filamen antara itu merupakan molekul protein yang berbentuk untayan yang saling melilit. Fungsinya untuk sitoskeleton ini adalah memberi kekuatan mekanik pada sel, menjadi kerangka sel, membantu gerakan sutasi dari satu bagian sel ke bagian yang lain. Dinding. Pada sel muda, dinding sel tersusun dari zat pektin. Pada sel dewasa, dinding terbentuk dari bahan selulosa yang bersifat kaku. Pada dinding sel terdapat bagian tidak menebal, yaitu bagian yang disebut nokta. Bagian nokta ini nanti ada kaitannya dengan transport zat. Plasmodesmata merupakan juluran plasma yang berfungsi menjadi pintu keluar masuknya zat. Ini tekanan air atau isi sel terhadap dinding sel disebut tekanan tutup. Perhatikan di sini ada plasmodesmata. Jadi ini ada bagian menonjol, merupakan tonjolan dari membran yang di dalam ada bagian yang berdekatan dengan dinding. Ini ada dinding sel, ya, dinding selnya ini ada noktanya, kemudian tonjolan dari plasmodesmatanya itu keluar ke arah nokta. Jadi nantinya apabila ada transport zat itu bisa keluar melalui nokta ini. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengakhiri meeting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.